Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang materi logaritma. Tapi sebelumnya, adik-adik, sebelum kita mulai belajar, kita doa dulu ya, supaya nanti kita diberi kemudahan, kelancaran, dan semoga nanti apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Oke? Yuk berdoa mulai. Nah, oke, lanjut. Nanti kakak mau absen dulu nih, siapa aja yang nggak hadir. Oke? Nah, coba kakak melihat dulu ya daftarnya. Nah, kakak lihat di sini penuh semua nih, berarti mantep nih. Pada hadir semua ya, udah rajin nih, rajin banget untuk menyimak nanti materi yang akan disampaikan, yaitu tentang logaritma. Nah, adik-adik semuanya, sebelum nanti kita masuk ke materi logaritma, kakak mau ngasih info dulu nih. Ya, info ini, jadi logaritma itu, kalau ada yang mau tahu, logaritma itu dulu ditemukan oleh seorang matematikawan yang berkebangsaan Skotlandia. Beliau bernama Mr. John Napier pada tahun 1614. Nah, terpikir untuk menemukan logaritma. Awalnya itu beliau bingung untuk mencari masalah tentang persamaan perpangkatan. Nah, akhirnya beliau coba mencetuskan yaitu sebuah logaritma. Ya, seperti itu. Nah, karena adik pada pertama sih ada yang nanya seperti ini nih. Kak, kalau logaritma itu tuh bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari nggak sih? Nah, bisa nggak tuh kira-kira? Nah, jadi gini adik-adik, kalau pakai kehidupan sehari-hari, misalkan kita ke mall, shopping, ke pasar, ya jelas itu mungkin dipakai. Tapi logaritma juga ini penting, khususnya di matematika terapan. Nah, salah satunya itu di matematika terapan itu kalau kita ada bencana gempa. Nah, gempa itu menggunakan skala Richter. Nah, skala Richter itu menggunakan ini perhitungannya menggunakan logaritma itu satu. Nah, satu lagi nih dari ini yaitu suara atau disable. Nah, disable juga itu menggunakan logaritma. Oke, jadi sedikit tahu ya tentang logaritma itu seperti apa. Nah, lanjut tentang logaritma, kita harus tahu nih apa sih definisi dari logaritma itu. Nah, sekarang kita tuliskan ya definisi dari logaritma. Nah, definisi dari logaritma ada seperti ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini merupakan jenis operasi. Nah, misalkan nanti ada yang nanya nih. Misalkan yang gini nih. Tanyakan 2 pangkat 3 itu ini berapa? Nah, ini merupakan operasi apa nih? Nah, 2 pangkat 3 itu merupakan operasi pangkat. Nah, pangkat ya jadi. Nah, misalkan ada yang menanyakan lagi nih. Kalau misalkan akar 8. Nah, 3 akar 8. Nah, 3 akar 8 itu berapa sih? Nah, 3 akar 8 ini merupakan operasi akar adik-adik. Nah, ini merupakan operasi akar. Nah, satu lagi nih misalnya, nih kita kasih tahu dulu. Misalkan ada 2 log 8. Nah, 2 log 8 ini nih. Nah, 2 log 8 ini merupakan operasi dari. Iya, benar sekali. Nah, ini nanti akan kita bahas yaitu tentang logaritma. Seperti itu. Oh ya, sebelumnya kamu masih tahu nih. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Yang jelas ya di sini juga ada nih. 2 pangkat 3 itu 2 pangkat 3 itu berapa dia ini? 2 pangkat 3 8 ya. Mana di penghapusnya? Ini dia. Salah nulis. 2 pangkat 3 itu 8 ya. Oke. Nah, sekarang 3 akar 8. 3 akar 8 itu berapa? 2 ya adik-adik. Oke. Nah, sekarang 2 log 8. 2 log 8 itu yaitu 2 log 8 sama dengan
3. Nah, oke, sampai sini. Nah, sampai sini adik-adik sudah mengetahui nanti yang akan kita bahas itu mengenai logaritma. Jadi logaritma itu pangkatnya atau perpangkatnya, pangkatan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tulis definisinya terlebih dahulu ya. Jadi definisi dari logaritma itu misalkan A log B sama dengan C. Nah, terus A C sama dengan A log C sama dengan B, seperti ini. Nah, jadi logaritma itu kebalikannya. A log B sama dengan C, A pangkat C sama dengan B. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik udah paham ya nyampe sini tentang logaritma. Oke, kita petakin dulu deh biar lebih enak. Nah, ini merupakan definisi dari logaritma. Oke. Nah, jadi logaritma itu guna untuk menentukan pangkatnya. Nah, pangkatnya itu berapa pangkat perpangkatannya. Oke, biar nggak bingung, kita kasih contoh misalkan seperti ini. Misalkan kita tulis di sini contoh ya, contoh 1 di sini kita tuliskan 3 log 9. Nah, 3 log 9 itu berapa adik-adik? Jadi tanyakan gini, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 3 pangkat berapa? Iya benar, 3 pangkat 2. Jadi di sini kita tuliskan 2. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu nanti kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dari logaritma. Oke, kita tahu dulu ya sifat-sifat dari logaritma. Nah, yang pertama nanti kita terus dulu ya. Nah, sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama, sifat dari logaritma itu apa sih adik-adik? Nah, yang pertama itu nanti yang akan kita pelajari itu sifat dasar. Sifat Nah, ini dia, sifat dasar. Misalkan kita tuliskan di sini A log A sama dengan A log A itu sama dengan berapa, adik-adik? Oh iya, sebenarnya lupa kakak ngasih tahu ibu di situ. Nah, balik lagi di sini. Nih, kakak mau ngasih tahu di definisi ini A log B sama dengan C. Nah, A ini adik-adik kita bisa katakan ini namanya basis. Nah, ini adik-adik yang dinamakan basis. Nah, basis ini juga mempunyai syarat. Apa itu kak syaratnya? Nih, syaratnya akan kasih tahu. Syaratnya itu A-nya itu A lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0. Syaratnya itu A-nya lebih besar dari 0. Itu. Terus ada lagi nih. Nah, A-nya juga itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, salah. A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 juga. Seperti itu. Ini adalah syarat dari yang basis itu seperti itu. Nah, kalau ini adik-adik. Nah, ini kita bisa katakan ini namanya numerus atau numeris sama aja. Nah, numerus atau numeris ini itu punya syarat. Syaratnya itu yaitu B lebih besar dari 0. Nah, itu jadi ada 2 ya. Kalau yang di atas ini yang pangkat itu, yang depan sini itu namanya basis. Nah, kalau yang di sini namanya numerus. Oke, kita lanjut ke sana ya. Nah, sini. Jadi A log A itu sama dengan A log A itu. Nah, itu tadi A-nya sudah lebih dari 1. Nah, kita misalkan A-nya 1, Nah, berarti di sini A itu sama dengan 1. Oke? Nah, misalkan lagi di sini A log 0. Nah, A log 0 itu sama dengan berapa? A log 0. A log 0. A log 0 mah nggak ada ya. Kita misalnya di sini salah. Kita tulis di sini nanti A log 1. A log 1 berarti A log 1 sama dengan
Nah, ini adik-adik, ini adalah sifat dasar. Jadi sifat dasar itu kita bisa katakan ada dua ya. Nah, apakah ini dulu sifatnya? Nah, kelebihan. Nah, seperti itulah, sudah dibikin sama, ya kan? Nah, ini sifat yang pertama, yaitu sifat dasar. Nah, selanjutnya itu nanti kakak akan ingin tahu sifat yang kedua dari adik. Sifat yang kedua itu namanya, sifat yang kedua yaitu sifat operasi adik-adik. Nah, sifat operasi itu adik-adik udah pernah tahu kan, operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, karena ini logaritma, kita kasih perpangkatan atau pangkat. Nah, kita tuliskan ya di mana, di sini aja deh. Misalkan ini jumlah, penjumlahan, pengurangan, kali, bagi, ya. Nah, sama satu lagi nanti kita bahas tentang perpangkatan atau operasi pangkat. Oke? Oke deh. Nah, jadi misalkan kita tulis ya seperti ini. Misalkan nih, silahkan nanti adik-adik kalian di sini. Yang pertama itu A. Ini kok hanya kayak ya, bentar. A log B ditambah A log C sama dengan, nah, A log B tambah A log C. Nah, nanti kita bisa katakan A log B sama A log C itu, karena ini penjumlahan, berarti nanti hasilnya itu jadi perkalian. Oke, berarti kita bisa tulis A log B C. Nah, seperti ini adik-adik. Itu untuk sifat yang pertama. Kita kasih kurung deh, jadi bisa bedain. Oke? Nah, sifat yang kedua adik-adik. Sifat yang kedua akan A log B dikurangi A log C sama dengan, nah ini kalau tadi penjumlahan itu hasilnya perkalian, kalau ini pengurangan hasilnya pembagian. Oke, kita tulis ya. Berarti kita di sini tulis hasilnya A log, nah hasilnya itu nanti hasilnya itu log B per C. Nah, seperti ini adik-adik. Nih, ini kita udah dapat dua sifat ya. Oke. Nah, satu lagi nih, kita kasih tahu contoh soalnya, kasih contoh sifatnya. Misalkan ada di sini A pangkat B, ya kan? Benar nggak? Benar nggak seperti ini adik-adik? Nah, oke. Nah, terus log B pangkat Q. Nah, kalau kayak gini gimana ya adik-adik? Sifat yang selanjutnya nih, A pangkat B terus log B pangkat Q. Nah, kalau ada operasi seperti ini, kita pindahkan dulu nih pangkatnya. Kita bisa pindahkan ke keluar, kita keluarkan dulu. Oke, jadi kalau kita keluarkan operasinya tadi, nah, jadi kita ambil dari bawah. Nah, ini berarti berarti sini Q per P, ya kan? Jadi nanti kita tulis di sini Q per P ini log A log B. Nah, seperti ini jadi. Nah, jadi kita bisa dapat berapa ini? 1, 2. Nah, ada 5 sifat ya. Kita sekarang sudah mempelajari 5 sifat. Oke, kita kotakin dulu deh biar gampang ya. Nah, seperti ini. Nanti adik-adik silahkan pelajari lebih lanjut tentang sifat-sifat dari logaritma ini. Nah, kita mempelajari 3. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya itu nanti kakak akan menjelaskan tentang contoh dari sifat ini. Nah, kali ini kita jelaskan contoh-contoh dari sifat operasi. Nah, dan sifat dasar kita tuliskan sini. Sebelumnya, karena papan tulisnya penuh, kita hapus dulu ya. Oke? Dan itu punya syarat ya. Nah, kita tulis di sini ya. Bilangannya itu pertama itu harus prima. Nah, bilangannya harus prima. Yang kedua itu pangkat.
Nah, gitu. Pangkat kurang P ya di sini. Jadi nanti bilangannya itu yang pertama itu bilangnya harus prima pangkat. Oke, prima pangkat. Apa kaki ya? Nah, adik-adik tadi pahami ya. Nah, ini syaratnya itu kunci inti dari logaritma ini. Bilangnya itu harus prima pangkat. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut misalnya kita kasih contoh deh biar lebih enak. Sini itu misalkan kita tulis 9. Nah, 9 itu berapa kali berapa sih? Yang makan 9. Oke, kita tulis 9 itu tulis 3 pangkat 2. 3 pangkat 3 itu 3 pangkat 2 sama dengan 9. Gitu. Nah, lanjut kita lihat contoh satu lagi deh biar paham. Ini misalkan kita tulis di sini 12 ya. Nah, 12 itu berapa sih? Jadi 12 kalau dari agak susah cari seperti apa nih, karena kasih tahu pasti pernah belajar juga yaitu tentang bawaan faktor. Nah, untuk 12 ini nanti kita coba pakai bawaan faktor ya. Oke? Oke, kita tulis di sini 12 2 berarti 2 6 2 3 ya. Nah seperti ini adik-adik. Berarti dari 12 itu kita tolak sini itu berarti 2 pangkat 2 kali 3. Nah, seperti itu adik-adik. Oke? Lanjut ya. Ya, ini contohnya. Di sana mau dihapus nggak? Nah, nggak usah deh. Dihapus nggak? Nggak apa-apa, kita hapus ya contohnya. Nanti kita biar bisa pahami lebih lanjut. Kita hapus saja. Nah, nanti yang ini tadi kita tulis ya, pahami. Nanti kita pelajari yang ini. Nanti kita akan mengambil contoh dari sifat-sifat yang ada di sini. Nah, kita hapus dulu ya di sini. Contoh ya. Nah, yang pertama kita kasih contoh. Soalnya itu tuliskan setengah log 8 ditambah 9 log akar 3. Nah, berapa nih nanti kalau kayak gini? Oke, kakak tulis ya. Tulis di sini aja nggak apa-apa. Oke, tulis di sini. Berarti, nah setengah dari setengah itu sama aja sama dengan, nah adik-adik pasti udah tahu. Nah, setengah itu kita bisa tulis berarti terus ini 2 min 1. Nah, 2 min 1 itu sama dengan setengah. Oke. Nah, terus log 8. Log 8 itu kita bisa tulis berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Adik-adik. Berarti 2 pangkat 3. Oke, kita tulis di sini 2 pangkat 3 ditambah 9. Nah, 9 sama nih. Berarti 9 itu kita bisa tulis ini 3 pangkat 2 log. Nah, log dari sini akar 3. Akar 3 itu berapa sih adik-adik? Ayo, akar 3 itu berapa? Akar 3 itu sama aja dengan 3 per setengah. Seperti yang adik-adik. Nah, ini. Nah, kalau dari ini tadi tuh kita udah sampai situ, berarti ini sudah prima pangkat. Oke, paham ya sampai sini? Nah, lanjutnya adik-adik. Nanti selanjutnya kita sini deh. Ya, adik-adik paham? Nah, kita tulis di sini 2 pangkat min 1 log 2 aktif. Nah, kalau lebih mudahnya gini nih. Ini udah prima pangkat ya. Nah, kita pangkatnya itu kita keluarkan dulu. Ini pangkatnya juga kita keluarkan dulu. Jadi biar lebih mudah. Jadi seperti ini. Nanti sini pangkatnya kita keluarkan. Berarti ambil dari yang belakang dulu ya. Berarti 3 min 1. Ini berarti 2 log 2 ditambah ini berapa ini? Setengah per 2 ya di sini. Nanti kita tulis sini setengah per 2 3 ini 3 log 3. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi udah paham ya? 3 min 1 kali 2 log 2 ditambah setengah per 2 kali 3 log 3. Oke,
kita lanjutkan nih di sini. 3 per min 1 itu berapa sih? 3 per min 1 itu sama dengan min 3. Oke. Nah, 2 log 2 tadi yang kakak tulis di sini tuh tadi, iya kan? 2 log 2 itu kita bisa tuliskan 1. Oke, sini kita tulis 1 ya. Nah, ditambah setengah per 2. Setengah per 2 itu berapa? Setengah per 2 itu bukan 4 ya adik-adik. Setengah per 2 itu kita tulis di sini itu bukan juga 2 kan. Nah, kita tulis di sini itu setengah per 4 ini kan 1 per 4. Nah, ini 3 log 3. 3 log 3 berapa adik-adik? 3 log 3 itu 1. Nah, nih udah mulai nih, gampang nih. Oke, lanjut ya. Oke, di sini 3 dikali 1 berarti sini min 3. Min 3 kali 1 per 4 berarti tambah 1 per 4. Nah, ini. Nah, ini udah jadi. Jadi hasilnya itu min 3 tambah 1 per 4. Oke. Tapi bentar deh. Kayaknya ini masih bisa disederhanakan. Coba ya, kita itu caranya gimana? Nih, caranya kakak kasih tahu. Di sini kita kalikan. Di sini nanti kita jumlahkan. Jadi sama aja. Ini kita tulis min 3 kali 4 min 12. Min 12 tambah 1. Min 12 tambah 1 itu berapa? Bukan min 13. Jadi min 12 tambah 1 itu jadinya min 11. Oke, tulis nanti min 11. Kita 4-nya tulis. Nah, jadi hasilnya itu min 11 per 4 tadi. Oke, udah paham ya? Nah, itu contoh yang pertama. Oke, kita lanjut. Coba contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua soalnya apa ya? Oke, kita coba contoh soalnya itu kita tulis di sini 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurangin 2 log 12. Nah, seperti ini adik-adik, sama dengan. Nah, oke. Dan kita lanjutkan di bawah aja ya. Kita gambar dulu di sana. Kita tulis di sini. Nah, lihat deh coba soal yang ini. Apa yang sama? Nah, tahu kan? Nah, di sini itu ada yang sama nih. Basisnya sama 2. Oke, jadi kalau basis sama itu boleh kita keluarin adik-adik. Nah, kita keluarin basisnya ya. Oke. Nanti kita tulis di sini 2 log 8. Ini penjumlahan berarti jadinya perkalian. Oke, 8 dikali 6 ini pengurangan berarti kita bagi diri. Nah, berarti bagi 12 sama dengan. Nah, ini kita tulis deh. Kita mudah. Nanti sini 4 8 kali 6 48 per 12. Nah, seperti itu. 8 per 12. Oke, ini belum selesai ya, kita lanjutkan ya. Berarti 48 per 12 itu berapa sih? Bisa dibagi lagi kan? 48 per 12 itu kita bisa tuliskan di sini. Ya, langsung di sini deh. Kalau nulis itu 4 ya. Oke, 48 per 12 itu 4. Nah, kita tuliskan lagi di sini berarti 2 log 4. Nah, 2 log 4. Ini juga masih belum selesai nih. 2 pangkat berapa? Hasilnya 4. 2 pangkat berapa adik-adik? Oke, udah tahu? Nah, iya 2 kali 2. Itu 2 pangkat 2. Berarti hasilnya juga sini 2 pangkat 4 itu 2. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, ini contoh soal yang kedua. Ya, udah paham ya contoh soal yang kedua? Nah, sekarang kita lanjut nanti sifat yang ketiga. Tapi sebenarnya adik-adik udah belajar berapa sifat ya tadi? Pertama berarti sifat dasar. Sifat dasar itu 2 ya. Tadi sifat dasar 2. Jadi sifat operasi kita tulis di situ ada 3, berarti 5. Berarti kakak masih punya 4 soal lagi. Nah, karena berhubung papan tulisnya juga udah penuh, kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus lagi nih. Lalu ini dulu ya, bisa langsung dihapus. Nanti kalau untuk adik-adik tinggal lihat lagi aja videonya untuk soal yang ini. Kita langsung hapus saja.
kita tuliskan di sini sifat namanya sifat apa sih sifat ya ini sifat oke. Nah, apa sih sifat nah, kakak tuliskan di sini ya, coba nanti adik-adik pelajari. Ini akan kakak tulis deh, kita misalkan di sini A log B sama dengan A log B. Nah, hanya basis, hanya numeris. Nah, ternyata itu kita bisa tukar nih adik-adik. Coba kalau kita klik jadi seperti apa A log B itu. Ya, kalau ini kali itu kita jadinya 1/, ya, jadi 1/. Nah, 1/. Jadi, itu kita balik juga. Jadi yang jadinya tadi jadi basis jadi numeris, yang tadinya numeris jadi basisnya. Jadi kita terus ini berarti di sini B log A. Nah, ini adik-adik yang pertama. Oke deh. Nah, lanjut kita coba yang kedua. Yang kedua itu apa sih? Nah, yang kedua itu misalkan ini kita tulis lagi A log B sama dengan, nah sekarang ada kami segini adik-adik, ternyata si basisnya itu nggak mau jadi numerus, atau kebalikannya yang numerusnya itu nggak mau jadi basis. Nah, kalau kayak gitu gimana? Kalau kayak gitu apa-apa. Nah, kita pakai pemisah seperti ini. Jadi kita tulis aja semuanya di sini, kan? Sama dengan A log B. Nah, di sini tulis lagi, tulisnya apa? Ini berarti tulis B log A. Terus siapa dong yang jadi basis kalau di situ? Nah, kita pakai permisalan basisnya sini, kita tulis X. Sama juga kita tulis X ya basisnya. Nah, basisnya ini kita tulis X. Nah, tapi nanti tergantung soalnya ya. Kalau kita melihat nanti soalnya itu seperti apa. Nah, kita udah dapat dua nih. Nah, sifat yang namanya apa? Sifat. Oke, lanjut. Sekarang kita akan lanjut ke perkalian logaritma. Sini masih bisa nggak ya? Bisa deh, nggak apa-apa. Sini aja ya. Misalkan seperti ini ya adik-adik. Kita tulis ya, A log B dikali B log C dikali C log B. Nah, kalau ini sama dengan berapa nih adik-adik? Udah pernah sempat belajar ya tentang ini? Nah, kalau ada soal ini, kita lihat ini basisnya udah sama nih. Ini sama, ini sama. Nah, kalau itu kita bisa langsung saja kita ambil yang pertama basisnya sama, numeris yang terakhir kita tulis. Berarti yang sini itu sini A salah. Kita tulis di sini A log D. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, sekarang kita udah dapat 4 ya. 3 sifat apa namanya? Sifat oke, kita kotakin dulu deh, apa? Sini kita kotakin dulu sifat-sifatnya. Nanti silakan adik-adik pahami lagi, pelajari lagi mengenai sifat-sifat dari logaritma yang ini. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kita mau ngasih contoh soal dulu deh. Contoh soal dari sifat yang ketiga ini. Oke. Nah, misalkan contoh soalnya seperti ini, sifat yang ketiga. Nah, diketahuinya berapa ya? Misalkan kita tulis nanti diketahui itu 5 log 3. Terus ditanyakan, yang ditanyakannya itu berapa? 9 log 81. Nah, kalau kayak gini gimana nih cara ngerjainnya? Nah, jangan bingung adik-adik, kita coba selesaikan ya. Soal ini kita tulis ini jawab. Nah, ini
kita bisa ini jangan 9 deh, 15 aja ya, lebih gampang. Nah, sini kita coba tulis di sininya 15 log 81. Oke. Nah, adik-adik, ini berarti 15 log 81. Kalau 15 ini bisa kita pecahkan juga ya, karena ini basisnya juga. Coba kita pecahkan yang basis yang di sini dulu. Nanti kita satu-satu pecahkan ya. Oke, 15 itu bisa di berapa kali berapa sih? Nah, yang tadi adik-adik silahkan baca yang sebelumnya. Nah, kita coba di sini tulis ya. Berarti pakai cara pohon faktor 15. 15 itu kita bisa tulis ini 3 kali 5. 81. Nah, kita tulis ini 81 adik-adik. 81 itu biar lebih gampang 9 kali 9 kan di sini. Dan 3. Nah, berarti yang ini sama dengan 3 kali 5. Kalau yang ini sama dengan 3 pangkat 4. Nah, udah ketahuan nih yang tanyakan itu. Oke, sekarang kita coba lanjutkan ya. Oke, tuh soalnya. Oke, kita tulis di sini. Berarti 15 log 81. Kita 15-nya kita ubah 3 kali 5 log 81 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4. Adik-adik udah pada tahu nih 3 pangkat 4 ya, pohon faktor. Nah, langkah selanjutnya itu nanti adik-adik bentar ada tulisan. Nah, adik-adik maaf ya, jadi lama jadi dipanggil. Nah, oke, sekarang lanjut satu per. Nah, ini 3 pangkat 4 log 3 ditambah ini ya 3 pangkat 4 log 5. Nah, ini adik-adik udah pada paham ya? 3 pangkat 4 log 3 ditambah 3 pangkat 4 log 5. Oke? Nah sekarang kita lanjutin di sini. Kita lanjutin ya. Berarti sama dengan ini kita bisa tuliskan seperti ini adik-adik. Nah, ini 3 ini pangkatnya berapa? Nah, 3 ini pangkatnya 1 ya adik-adik. Ini juga 5 pangkatnya 1. Nah, kita bisa ubah nih. Kita bisa pilih ke depan. Berarti kita tulis di sini. Berarti di sini 1 per 4. Ini 3 log 3 log 3 adik-adik ditambah ini juga. Berarti sini berapa? 5-nya sudah 1 per 4 sudah 1 per 4. Ini 3 tulis 3 log 5. Nah, seperti itu. Ini untuk langkah selanjutnya ya adik-adik. Nah, udah paham sampai sini? Kita lanjutkan di sebelah aja kan sini. 1 per 4. 3 log 3 itu sama dengan 1 ditambah 1 per 4 3 log 5 nih. 3 log 5 kita udah dapat ya. 3 log 5 itu sama dengan 1 per A. Nah, tuh. Nah, selanjutnya oh iya. Nah, ini adik-adik kalau mau lebih mudah kita kalikan semuanya kali 4P semua juga ya. Kali 4. Kita kali 4A. Kita kali 4A coba di sini. Kita kali 4A. Ini juga kita kali 4A. Nah, jadi biar lebih mudah. 1 dikali 4A 1 dikali 4 berapa? Jadi 4A per 1 per 4 dikali 4A itu A ya kan? Tambah ini. Nah, ini 1 per A dikali 4A. Jadi sama dengan 1 per A dikali
4A. Berarti sini 1. Oke, seperti ini adik-adik. Jadi ini sudah selesai ya. Untuk contoh yang ketiga itu hasilnya ini 4 per A plus 1. Oke, lanjut adik-adik. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya itu kita coba pada soal yang kedua. Kita hapus di mana ya? Kita mau hapus. Di sini aja deh, nggak apa-apa. Oke. Nah, oke, selanjutnya ini kita akan mempresentasikan alat peraga sederhana ini, yaitu alat peraga jam logaritma. Nah, ini adalah alat peraga sederhana. Bagaimana sih penggunaannya? Nah, ini kita udah dapat ya soalnya seperti ini. Ya, kita soalkan 2 log 16. Nah, 2 log 16 itu sama dengan berapa sih? Nah, kita carinya di sini. Oke, ya perhitungannya kita tulis, kita tempel di sini. Ya, kita tempelkan. Yang pertama 1, 2 log 2 log 1 2 log 2 4, masih kurang ya. 2 log 3 itu berapa? 8. Oke, nah 2 log 3 itu 8. Nah sekarang 2 log 4 itu 16. Nah berarti 2 log 16 itu sama dengan 4. Oke, kita tulis di sini berarti 2 log 16 itu sama dengan 4. Nah, ini dia peraga sederhana dari jam logaritma. Oke, berarti nantinya sama, yaitu kita ketahui dulu akan ini soalnya. Nah, nanti kita tinggal cari nih pakai jam logaritma itu berapa pangkatnya itu. Terus kita pasti ketahuan hasilnya itu seperti apa. Oke, jadi seperti ini ya jam logaritma itu. Nah, sekian dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf, dan semoga tadi apa yang telah disampaikan itu bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.